kita harapkan jawaban mungkin dari PPKD tingkat kabupaten mungkin, terus juga yang terhormat Bapak Bupati ada kemurahan hati untuk bisa memediasi. Ceritakan sesuai fakta. Sehat, Kang Denny? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. To the point aja nih. Kemarin saya lihat di salah satu akun TikTok terlihat unjuk rasa yang dipelopori Kang Denny. Sempat ada ricuh gitu. Masih terkendali atau itu udah di luar kendali, Kang? Ya saya juga melihat di TikTok, walaupun di sananya tulisannya ricuh DPRD Garut gitu. Kalau dipandang ricuh mungkin gimana yang menafsirkan. Kemarin masa datang dari Karangsari mulai jam 5 pagi, terus datang ke Garut sekitar jam 10. Terus memang pihak Komisi 1 jam 1 menerima audiensi. Posisi jam 10 itu udah ada di lokasi kantor DPRD atau jalanan? Titik kumpulnya itu di Simpang 5. Terus titik aksinya itu di DPRD. Nah itulah bukti mungkin masyarakat ya. Sebetulnya tadinya kita tidak ada rencana untuk audiensi. Tetapi saya pribadi memandang karena di sana terjadi ada indikasi bentrok ya warga dengan warga. Ya. Biasa kalau tim pendukung lebih panas daripada calonnya. Oh, maksud bentrok di sana bentrok sampai adu fisik atau adu argumen atau saling apa gitu? Saya sangat ketakutan, mulai dari saling ejek, akhirnya ke fisik. Saya takut gitu. Makanya saya coba giring masyarakat sampai ke kabupaten itu untuk menyampaikan aspirasinya. Daripada terjadi bentrok di lokalan. Betul. Itu kan jangan sampai terjadi. Makanya kalau istilah Sunda itu ngabang balerken lah. Datanglah dan alhamdulillah dibantu juga dengan GMNI mahasiswa ya. Masyarakat komunikasi dengan GMNI, terus komunikasi dengan saya, yang akhirnya datanglah ke DPRD. Terus kalau dipandang ricuh, maklumlah kemarin orang kampung mungkin datang dengan jarak tempuh yang begitu jauh, terus kemungkinan kecapean, dan ini memberikan bukti bahwa ternyata benar-benar geram gitu masyarakat atas jawaban-jawaban yang disampaikan mungkin dari pihak pemerintah, dalam hal ini PPKD mungkin. Begitu geram. Biasanya kan orang kampung, di kampung juga sama keamanan, contoh Hansip, udah takut. Tetapi kemarin ada polisi, ada Satpol PP, ada ya dari TNI juga mungkin, walaupun nggak pakai seragam. Mereka itu saya pandang nekat sampai antusias saking ingin menyuarakan keadilan kayaknya begitu. Tapi alhamdulillah tidak terjadi hal yang sangat di luar kewajaran. Masih dalam tahap wajar.
mudah-mudahan semuanya menganggap hal yang wajar. Menyuarakan sesuatu hal tanpa ada kontak fisik, misalkan tanpa ada pengerusakan. Alhamdulillah kemarin belum ada informasi atau media yang memberitakan misalkan unjuk rasa kemarin ada kerusakan logistik misalkan, nggak ada. Terus yang dialami Kang Denny juga masyarakat tidak menyentuh hal itu. Alhamdulillah, cuman waktu itu aja sebetulnya masyarakat memang kelihatannya kurang sabar. Ya. Mungkin panas. Tadinya mau ke dalam itu mau ikut berlindung gitu, tapi tidak mengerti bahwa jam 1 itu, cuman setengah jam lagi mau dimulai acara. Untuk audiensinya. Tapi di dalam waktu audiensinya berjalan lancar, nggak ada apa-apa. Yang diundang termasuk Bapak Bupati diundang atau? Kalau di pemberitahuan mungkin ada ke Pak Bupati, tapi yang hadir itu dari eksekutifnya Kabin Pemdes kalau nggak salah. Terus bagian hukum dari DPMD, terus ketua perselisihan Pilkades, ada Bapak siapa tuh, yang kepala inspektorat itu, ya. Terus Pak Camat Pak Kenjing hadir juga. Dari ketua panitia pemilihan kabupaten ada yang hadir atau ya diwakilkan sama panitia perselisihan? Kalau dari PPKD tingkat kabupatennya kayaknya itu yang diwakili oleh Kabin Pemdesnya kalau nggak salah, sama bagian hukum. Bahwa ada statement dari Pak Sekdis sudah ada penyelesaian. Sedangkan kata Pak Kang Denny, tim perselisihan pun belum ada ada tindak lanjut lah ya dari Pak Sekdis. Nah, kan itu sudah tidak secara langsung sudah membangun misalkan atau menyebarkan opini ke publik tentang hal itu. Tanggapan Kang Denny bagaimana? Iya, kemarin ketua perselisihan itu Pak yang kepala inspektorat menyatakan tentang statement Pak Sekdis itu tidak ada konfirmasi dengan beliau. Jadi saya pandang statement Pak Kadis itu lucu-lucuan gitu. Bukan pernyataan, sebetulnya lebih membangun opini bahwa permasalahan ini sudah selesai. Opini publik itu. Ya. Seolah-olah membuat benteng supaya udah jangan ada gerakan lagi dari masyarakat. Ketinggalan mung capek. Itu suatu kewajiban beliau atau misalkan? Seharusnya itu harus ada koordinasi mungkin. Karena ini kerjaan yang kolektif kolegial. Tidak hanya bisa terwakili oleh Sekdis atau panitia. Tapi harus ada komunikasi tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Oke, terus hasil audiensi kemarin, jawaban dari misalkan panitia desa, panitia kecamatan lah, panitia kabupaten, termasuk ada pemangku-pemangku jabatan yang lain, merasa terlepas dari kemenangan dan kekalahan ini ya, merasa tersampaikan unek-unek atau misalkan rasa kepenasaranan Kang Denny ke mereka, mewakili masyarakat juga gitu, yang antusias untuk menyuarakan, meminta keadilan, soalnya ada indikasi kecurangan. Saya puas setelah berdiskusi dan menyampaikan aspirasi masyarakat tentang adanya dugaan, ya kalau saya dugaan indikasi adanya kecurangan yang dilakukan oleh calon juga panitia penyelenggara, terutama di tingkat desa. Walaupun endingnya hari ini
setelah terjadi pelantikan, ya nggak apa-apa. Saya memberikan apresiasi selamat terhadap calon terpilih gitu. Saya flashback ke podcast yang pertama Kang Denny ya. Dulu pernah Kang Denny katakan diduga ada indikasi kecurangan. Terus saya sempat ngobrol sama rekanan-rekanan yang dari GMNI. Seharusnya pas Kang Denny melakukan komunikasi atau pelaporan diduga indikasi tersebut, seharusnya mau sejam, mau 2 jam, atau 1 menit pun sebelum pemilihan dilaksanakan harus ada tindakan, bisa-bisa didiskualifikasi. Kenapa dulu hal itu tidak terjadi? Panitia-panitia penyelenggara tidak action langsung terjun gitu. Ada apa di balik itu, Kang? Betul. Kami itu sebelum dan sesudah pemilihan melakukan laporan adanya indikasi-indikasi kecurangan yang dilakukan pendukung atau tim sukses, juga panitia penyelenggara. Tetapi yang kami dapat ya hanya ganjalan-ganjalan yang membuat pertanyaan bagi kami gitu. Terus kemarin juga waktu kita audiensi di DPRD di Komisi 1, mereka juga telah mengakui mungkin hal tersebut ya, terutama penyelenggara, terutama yang diwakili oleh Pak Camat kemarin. Pak Camat bilang maaf, mungkin terjadi keteledoran dari pihak mereka gitu. Tetapi yang kami sayangkan dalam tahapan-tahapan ya. Kan mereka itu panitia penyelenggara itu diwajibkan menyelesaikan tahapan-tahapan, mulai persiapan pembentukan panitia, terus adanya pendataan, terus adanya hak pencoblosan gitu. Terus juga ada tahapan penyelesaian permasalahan, terus ada tahapan pelantikan. Nah, yang kami sayangkan tahapan penyelesaian. Ya. Jadi tahapan penyelesaian itu cuma ya udah selesai. Walaupun kemarin udah terbukti, ya udah mengarah terbukti dan kita siapkan bukti-bukti dan mungkin diakui oleh mereka karena ada pernyataan maaf gitu ya kemarin. Itu yang kami sayangkan itu cuman selesai di sana aja, tanpa ada sanksi atau tindak lanjut lainnya. Pokoknya cuma kata maaf aja. Cuman iya, sanksinya itu kata maaf aja. Padahal mah seharusnya sebelum mengeluarkan kata maaf ada tindakan-tindakan dulu gitu kan. Seharusnya kalau syarat dimaafkannya itu harus memperbaiki apa yang jadi kesalahan. Ada sesuatu hal yang mereka lakukan gitu kan, untuk menindaklanjuti sebuah permasalahan. Oke. Betul nggak sih DPT udah ditutup, terus ada DPT tambahan. Nah, kenapa ada DPT tambahan tersebut? Terus ada koordinasi misalkan ke calon-calon yang lain, panitia penyelenggara, untuk menambahkan DPT tersebut. Itu salah satu yang kami pertanyakan kemarin juga. Jadi waktu itu tanggal 3 Mei panitia pemilihan tingkat desa memberitahukan ke semua calon bahwa sudah final, tidak ada perubahan DPT. Tanggal 3 Mei. Malahan di pihak kita yang disinyalir para pendukung kita, banyak juga yang tidak masuk dalam DPT. Malahan pernah kita juga coba pertanyakan. Alasan tidak masuknya gimana? Di bawah umur atau? Sudah final aja, tanggal 3 itu sudah final. Deadline-nya tanggal 3 udah gitu. Nah, setelah pemilihan kami mendengar bahwa panitia itu bukan berubah ya. Karena ada desakan dari pendukung calon nomor 3 bahwa nih
kami teteka data gitu. Ya. Saya teteka data ukur saurang dua orang lah panginten. Anu ngajukan itu terus direspon oleh panitia. Dimasukkan. Caranya begini. Panitia katanya setelah konfirmasi panitia tingkat desa dengan kabupaten ditawarkan 2 opsi oleh pihak kabupaten. Satu ada pendataan ulang, kedua ada suara ganda. Ya udah, lamun istilah bahasa Sunda mah diasal. Ya, diasal. Jadi yang suara ganda itu diganti namanya dengan orang-orang yang didata kembali, yang disinyalir tidak mendapatkan tidak masuk dalam DPT. Yang tidak mendapatkan hak pilih ya. Tidak masuk di DPT ya, hak pilih gitu. Tapi yang kami sayangkan ke panitia itu, kenapa tidak ada pemberitahuan terhadap kami ke calon yang lain gitu. Ya, ke calon gitu. Tapi kan mungkin semua calon juga tidak diberitahu. Tetapi kalau calon nomor 3 mungkin tahu ya. Karena atas desakan timnya. Sehingga mungkin mereka yang memasukkan DPT yang belum masuk DPT ini saya daftar gitu. Meskipun itu kan sudah final. Sudah menjadi keputusan dan ada edaran ke kami juga. Itu dipandang oleh saya sangat merugikan. Pas kemarin audiensi di komisi 1 itu hal itu disampaikan? Udah disampaikan. Jawaban tidak ada. Gimana ditanya betul apa enggak, tidak ada. Cuman di akhirnya cukup dengan kata maaf. Penyelesaian dengan kata maaf. Yang jadi aneh itu muncul 63 nama yang belum terdaftar. Dari mana mereka tahu? Sementara kan hasil error mereka daftar ya. Terus dengan waktu sekejap mereka tahu ini ada 63 loh suara yang ganda penambahan. Itu kata panitia. Ya panitia, dari siapa lagi? Terus masukkanlah DPT yang baru, yang hasil mungkin dari pendataan yang desakan orang tersebut. Terlepas dari kekalahan dan kemenangan, Kang Denny berprinsip mereka bisa melakukan hal itu, misalkan di luar aturan kayak gini udah labrak lah misalkan. Tapi untuk Kang Denny sendiri tetap berkomitmen ikuti aturan. Wajib, karena aturan itu adalah mungkin komandan kita. Betul Kang Denny. Kalau kita sudah keluar daripada aturan tersebut, ya mau bagaimana? Iya betul. Silakan, mereka akan mempermainkan aturan tersebut, tapi justru hikmah dari kejadian ini kita tahu ruang-ruang untuk mereka bermain itu betul ya itu ya. Oke betul. Sama ini silakan Kang Denny untuk menyampaikan bahayanya, kan sebentar lagi kita menjelang pesta demokrasi ya, pemilihan legislatif. Bahkan hal itu pun tak luput dari ya yang dikatakan yang terjadi, yang dialami sama Kang Denny, indikasi ada kecurangan, misalkan money politik. Meskipun hal itu sogok menyogok sudah tidak boleh gitu, dilarang, meskipun si hukumannya tidak menggigit misalkan. Nah silahkan Kang Denny sampaikan untuk mengedukasi ke masyarakat yang lebih luas. Hak pilih itu langsung umum, bebas rahasia. Bebasnya bukan si calon bisa bebas dengan leluasa, misalkan udahlah langsung umum, bebas rahasia, bebas mau pakai cara apapun, tujuannya pengen jadi atau pengen menang gitu. Nah silakan Kang Denny edukasikan. Masyarakat sekarang sudah saatnya berpikir cerdas. Kalau masyarakat tidak mau nantinya memperoleh atau mendapatkan pimpinan atau wakil-wakil mereka yang akan jadi momok yang mengerikan gitu bagi masyarakat, tentang
good government, Ya. tentang apa hak-hak rakyat harus sampai dan enggaknya gitu. Bahaya money politik jelas lah, udah. Malahan saya memohon terhadap para pembuat aturan tentang sanksi money politik itu harus lebih berat sanksinya. Karena dari money politik itu bisa banyak dampak negatif yang akan kita semua dapatkan. Bukan hanya mengarah ke korupsi, mungkin akhirnya ada mengganggu stabilitas keamanan. Terus akan menghadirkan kualitas pemimpin yang mungkin lah dalam tanda kutip kurang pas itu. Ini banyaklah bahaya money politik. Makanya saya secara pribadi memohon terhadap beliau-beliau, orang-orang yang terhormat, orang-orang yang punya dedikasi, orang-orang yang pintar, cobalah buatkan aturan tentang money politik itu yang benar-benar ajar. Jangan kasih ruang terjadi transaksi politik. Jadi jangan sampai muncul subjektif dari kami, dari saya, mungkin dan para pendukung kami, mungkin masyarakat secara menyeluruh di NKRI ini, bahwa lembeknya aturan tentang money politik itu seolah-olah sistem yang disengaja, sistem yang disengaja untuk melahirkan diantaranya korup, pejabat-pejabat yang kurang pas gitu. Maksud kurang pas kalau ada orang yang miskin terus punya niatan baik, kan tidak ada ruang kalau selalu terjadi transaksional politik. Betul Pak. Kang Denny, selain kata maaf yang didapat dari hasil audiensi kemarin, apakah Kang Denny mendapatkan bentuk tertulis seperti berita acara atau apa misalnya? Alhamdulillah kita mendapatkan jawaban dari Komisi 1 dengan bentuk berita acara. Maaf, di bawah atau masih di itu mereka? Kebetulan kita diberi karena yang menjadi saksi dan yang membuat pernyataan menandatangani di sana. Bisa lihat pihak ada, kebetulan ada. Ini berita acara penerimaan aspirasi hari Kamis tanggal 15 Juni kemarin Kang Denny. Adapun hasil audiensi tersebut adalah sebagai berikut. Kalau yang atas tuntutan berarti 1. Komisi 1 DPRD Kabupaten Garut meminta kepada Bupati untuk mengevaluasi Pilkades permasalahan di Desa Karangsari, Kecamatan Pakenjeng. Poin 1, mungkin ada terjadi evaluasi tersebut. Itu hasil daripada mungkin diskusi walaupun agak alot sedikit tetapi akhirnya kita yang hadir di sana seolah-olah udah menyepakati adanya kinerja yang kurang maksimal atau mungkin kejanggalan atau indikasi kecurangan, sehingga kami yang mendatang di sana sepakat. Termasuk mungkin Komisi 1 mengeluarkan pernyataan bahwa ini harus ada evaluasi total tentang Pilkades Karangsari. Tapi kan maaf, Komisi 1 DPRD Kabupaten Garut meminta kepada Bupati untuk mempertimbangkan penundaan pelantikan kepala desa terpilih di Desa Karangsari.
Tapi untuk informasi kan per hari ini pelantikan. Tapi ini terjadi penundaan atau masih berlanjut pelantikan? Kami kurang tahu kenapa terjadi pelantikan. Mungkin surat berita acara ini belum nyampe ke bupati karena mepet waktu, atau entah apalah. Tapi silakan pelantikan ya itu bagian daripada tahapan. Tapi kami mohon ya tetap permasalahan ini kita belum selesai dengan adanya berita acara ini. Mungkin berita acara ini benar belum masuk ke mungkin belum masuk ke bupati, atau mungkin Komisi 1 DPRD Garut mungkin udah tumpul di pandangan bupati. Iya. Jangankan kami masyarakat, kalau ini udah nyampe ya. Iya. Jangankan kami masyarakat, DPRD juga ya, Komisi 1 sudah tidak udah tumpul aja di mata atau dalam pandangan Bapak Bupati. Tidak terlalu mepet gitu. Komisi 1 kemarin mengeluarkan poin untuk nomor 2 ini kan mengingat waktu besok kemarin tanggal 15, pelantikan hari ini tanggal 16. Kemarin Komisi 1 berjanji sekarang juga surat ini akan nyampe ke Bupati. Mudah-mudahan sudah tersampaikan Kang Denny. Mudah-mudahan belum, dan mudah-mudahan. Oke, poin 3 nih. Komisi 1 DPRD Kabupaten Garut meminta kepada Bupati memberikan sanksi kepada mungkin ini ya Kang Denny ya, kepada tim penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa tahap 2 gelombang 2 tahun 2023 tim PPKD tingkat desa. Kalau seperti ini bagaimana tanggapan Kang Denny? Untuk poin 3. Di sana udah ada kata sanksi ya, yang dikeluarkan oleh Komisi 1. Komisi 1 kan. Kalau ada kata sanksi, mungkin sudah jelas ada terbukti kesalahan atau pelanggaran. Betul. Ya, kalau ada sanksi pasti ada kesalahan atau pelanggaran. Tetapi ya gimana ya? Apa ini cuman dongengan aja, Pak? Ya mudah-mudahan ini memang sebuah hasil audiensi yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya gitu. Mudah-mudahan seperti itu Kang Denny. Dan kami akan terus menuntut pertanggungjawaban dari berita acara ini. Poin-poin tersebut akan terus kami tuntut. Landasan hukum dasar dari Komisi 1 DPRD. Oke. Kata orang DPRD itu juga. Bukan kami yang menyatakan ya. Itu Komisi 1. Berarti Komisi 1 telah memandang bahwa panitia penyelenggara itu telah melakukan kesalahan. Sehingga keluarlah bahasa sanksi. Bukan kami itu. Maaf, ini mengeluarkan untuk poin 3 tanpa intimidasi dari Kang Denny kan? Misalkan enggak. Kan kita itu cuman diskusi. Ada memang beberapa perbedaan paham atau perbedaan pendapat lah. Hal wajar itu. Tafsir itu wajar. Tapi kalau intimidasi, mana berani kita melakukan intimidasi terhadap wakil kami? Ya, betul Kang Denny. Apabila Bupati tidak merealisasikan hasil audiensi ini, maka pihak Denny Arisandi atau GMNI, permasalahan ini akan diajukan ke PT UN. Seperti itu, Kang Denny. Kalau lihat bahasanya, kenapa harus saya dan GMNI? Kan itu berita acara atau statement yang dikeluarkan oleh Komisi 1. Walaupun kami dengan masyarakat juga alhamdulillah dibantu dengan mahasiswa dari GMNI itu, kami akan tetap maju sampai PT UN karena kami optimis dengan bukti-bukti yang sudah kita dan belum kita serahkan.
kami optimis menang di PT UN. Dan ini juga salah satu penguat untuk di PT UN. Teknisnya bagaimana kalau ke PT? Didampingi ataupun tidak, kami akan tetap ke PT UN. Seharusnya didampingi atau peraturan? Kurang tahu kalau didampingi oleh Komisi 1. Kalau lihat pernyataan ini, Komisi 1 wajib mendampingi kami. Betul. Karena ini statement yang dikeluarkan oleh Komisi 1. Makanya ntar kita tuntut, berani nggak Komisi 1 mendampingi kami? Bahkan ini banyak yang sudah ikut tanda tangan, dari legislatif 2 orang, dari eksekutif 5 orang. Ya, Kang Denny, kalau dimisalkan dari keempat poin ini tidak ada realisasi dari Komisi 1 DPRD, bagaimana tanggapan Kang Denny? Pandangan saya, Komisi 1 udah coba-coba main api. Kalau bermain api ya harus bisa mau menerima konsekuensi panasnya itu. Kebetulan peserta audiensi kemarin yang dari Karangsari ada 50 orang yang ikut masuk. Terus di sana ada media juga. Terus ada beberapa ormas yang suka menyuarakan hak dan kebenaran tentang rakyat. Dan surat ini sudah kita perlihatkan ke masyarakat, terutama pendukung kami yang 1000 lebih kemarin. Karena kita bahagia loh dengan adanya keberanian dari Komisi 1. Mereka itu udah bahagia dengan ini. Kalau Komisi 1 sudah coba-coba bermain api tadi, mungkin yang datang menggeruduk Komisi 1 bukan hanya warga Karangsari, tetapi ada beberapa ormas yang mungkin di luar Karangsari yang ikut menyaksikan kemarin perjanjian ini yang diucapkan oleh Komisi 1, wakil dari Komisi 1. Ada beberapa media juga. Dan dari Karangsari juga mungkin akan lebih dari kemarin yang datang. Kalau dimisalkan tidak terjadi realisasi. Tidak terjadi realisasi. Mudah-mudahan terjadi realisasi. Ya? Bukan mudah-mudahan. Harus. Ya. Mau gimana lagi? Wah, ini kan wakil rakyat tuh yang ngomong. Mau percaya gimana lagi kalau sudah terus-terusan mengeluarkan berita bohong? Kita tuntut juga. Berita bohongnya juga, bukan hanya konsekuensi. Ya. Ini harus terrealisasi. Silakan, pelantikan terjadi itu karena ada tahapan ya, ada tahapan-tahapan. Tetapi harus kita ingat juga bahwa ini masih menyisakan masalah dan perselisihan yang harus diselesaikan. Yang harus diselesaikan oleh Komisi 1, oleh DPMD, oleh Pak Bupati juga. Dan terus kalau kita maju ke PT UN dan pasti akan kita maju ke PT UN. Jangankan baru dilantik, setelah 1 atau 2 tahun juga kan kita bisa. Kalau kita ada bukti-bukti, dan bukti-bukti kita sudah ada. Pernyataan-pernyataan yang menguatkan terhadap terjadinya pelanggaran udah ada. Tapi yakin hari ini sudah ada pelantikan terkhusus untuk Desa Karangsari? Tidak misalkan ada penundaan? Kurang tahu ya, itu kurang tahu. Informasi yang kami dapat telah dilaksanakan pelantikan dari 82 desa. Saya tidak terjebak dengan dilantik apa enggaknya. Itu. Silakan, itu kan tahapan yang wajib dilakukan. Tetapi ini ingat, tadi itu menyisakan masalah dan perselisihan yang harus diselesaikan, wajib diselesaikan. Ya. Betul, Kang Denny sudah memberikan sudut pandang hikmah dari pertemuan saya sama Kang Denny ya. Menambah wawasan khususnya untuk saya sendiri, buat tim juga gitu, tentang apa yang harus dilakukan dari mulai sekarang untuk ke depan.
Terus mangga silahkan apa yang ingin Kang Denny sampaikan, pesan-pesan untuk balad Let Me Tell You. Ya, kita sebagai makhluk yang berketuhanan ya, harus pandai-pandai mencari hikmah. Ya. Tuhan itu kan kita wajib percaya ya, terutama kita umat Islam, ada takdir yang negatif atau positif, atau yang jelek atau yang bagus. Itu semua adalah bukti kasih sayang Tuhan. Tuhan pasti akan menghadirkan hikmah dari apa yang dianggap kita jelek ataupun baik. Tapi hikmah itu sendiri tidak akan datang kalau kita tidak mencari. Nah, hikmah daripada permasalahan yang telah kami dapat dan kami rasakan, kami mengajaklah ke masyarakat. Masyarakat itu harus lebih berani, lebih cerdas, menyampaikan apa saja yang menjadi keganjilan-keganjilan atau indikasi-indikasi kekurang proporsional lan para pemangku kebijakan atau siapa saja, sampaikanlah. Saya berterima kasih ada Let Me Tell You yang sudah menamping di samping itu. Ini adalah forum untuk menampung aspirasi kami juga, gitu. Terus terutama di bidang politik, masyarakat silahkan yang punya niatan untuk berbakti terhadap negeri ini, berbakti terhadap bangsa ini, jangan takut tidak punya uang, jangan takut kita orang lemah, maju aja. Kalau kita tidak maju, kapan ada ruang, ada pencerdasan bagi masyarakat buat memperlihatkan bahwa kebenaran itu pasti terjadi. Sekarang kan yang jadi stigma di masyarakat tentang politik itu kata salah dan benar. Aya kalah dan menang. Kita mengajak, yuk kita bareng-bareng menjunjung tinggi norma-norma hukum, memperlihatkan bahwa keadilan ini masih ada, masih akan bisa kita perjuangkan. Daripada kita diam, yuk kita maju. Oke, terima kasih banyak Kang Denny sudah menyempatkan mampir kembali di tempat kami. Hatur nuhun pisan. Sami-sami.